Halo guys, perkenalkan nama saya Melinda Laksunaung. Saya mahasiswa Fakultas Keperawatan dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Nah guys, di sini saya akan menjelaskan sebuah jurnal tentang keperawatan jiwa, yaitu mengenai kecanduan internet berhubungan dengan interaksi sosial para remaja. Jurnal ini dibuat oleh Taatri Widayarti Utami pada tahun 2019. Nah, jadi jurnal ini menjelaskan bahwa internet dan teknologi informasi membantu mengurangi aktivitas fisik, mengurangi biaya keuangan, mengurangi polusi, menghemat lingkungan, waktu, uang, dan energi individu. Sementara itu juga dapat memudahkan untuk berkomunikasi dengan orang lain, terlebih orang yang jauh bersama kita, kemudian menciptakan hubungan baru, meningkatkan jaringan sosial, mempertahankan hubungan, dapat berbelanja, belajar, mengajar, pelatihan, pengawasan, berbagai informasi, kemudian melacak tempat dan orang yang jauh dengan kita, dan juga dapat mempertahankan karir kita, dan itu adalah gaya atau kebutuhan dasar dari hidup kita. Jadi penggunaan internet yang sehat itu rata-rata penggunaannya mengakses internet sebanyak 8 jam per minggu, sedangkan yang kecanduan internet itu adalah penggunaannya yang menghabiskan waktu untuk berinternet selama 38,5 jam per minggu. Bayangkan. Nah, jadi masalah kecanduan internet ini pada remaja dapat mengakibatkan mempengaruhi psikologis, mengubah sikap, pendapat, keyakinan, serta perilaku remaja, perilaku yang menyimpang dari setiap individu yang meluas. Gitu. Jadi pemanfaatan internet oleh remaja itu dapat menimbulkan efek positif dan negatifnya. Nah, orang yang menggunakan internet atau orang yang kecanduan internet itu biasanya menggunakan internet selama 6 jam dalam sehari, atau bahkan lebih dari 6 jam itu. Nah, itu tanda dan gejala yang muncul dari kecanduan internet, yaitu sulit menyelesaikan waktu, memiliki masalah untuk menyelesaikan tugas-tugas pekerjaan atau pekerjaan di rumah, kemudian terisolasi dari keluarga dan teman-teman, merasa semacam euforia atau kegembiraan yang berkepanjangan tanpa batas. Kemudian jika sedang terlibat dalam aktivitas internet, itu yang akan terjadi. Nah, jika hal itu tersebut terjadi, maka dapat mengakibatkan anak dan remaja menjadi tertutup, acuh terhadap lingkungan, kemudian sehingga itu dapat mempengaruhi interaksi sosial, serta sulit untuk menyelesaikan diri terhadap lingkungan di sekitarnya. Nah, itu. Jadi dari hasil penelitian jurnal ini menunjukkan bahwa karakteristik remaja terbanyak adalah yang berjenis kelamin laki-laki itu. Kemudian itu bisa mencapai 52,3%. Nah, hal ini sesuai dengan penelitian Puri dan Sharma pada tahun 2016. Nah, bahwa responden remaja laki-laki lebih banyak, yaitu 30 orang, kira-kira 60%. Nah, remaja laki-laki ini memanfaatkan internet lebih banyak dengan mengonsumsi yaitu game online, kemudian pornografi, dan jejaring sosial. Itu. Nah, kemudian situs yang banyak digunakan oleh remaja pada penelitian ini adalah media sosial, kira-kira 79,3%. Kemudian hal ini sesuai dengan penelitian dalam jurnal ini. Nah, Chow Chen Ed tahun 2017 itu yaitu jejaringan sosial umum atau aplikasi yang digunakan oleh partisipan terbanyak itu adalah Facebook, itu 71%, dan WhatsApp itu 71%. Nah, kemudian situs lainnya juga yang kurang umum digunakan
di antara para peserta seperti Instagram itu cuma 40%, Messenger 37%, dan 10% lainnya itu misalnya seperti Google gitu. Nah, kecanduan internet ini dapat dilaporkan lebih umum di negara-negara Asia dan terjadi pada pria berusia 12 sampai 20 tahun gitu. Beberapa bukti timbulnya kecanduan internet itu terjadi pada akhir masa anak-anak atau remaja awal gitu. Para peneliti melakukan upaya untuk mengatakan bahwa pihak berwenang dan publik di Amerika Serikat itu mengklaim bahwa kecanduan internet saat ini itu adalah epidemi di Amerika Serikat. Itu menurut Gini G 2017. Kecanduan internet mengarah pada pembentukan berbagai masalah psikologis yang hanya memperburuk masalah sosial yang ada pada orang muda dan kurangnya pengalaman sosial. Nah, interaksi sosial para remaja pada penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar remaja 79,3% itu memiliki interaksi sosial baik, dan remaja yang memiliki interaksi sosial buruk itu sebanyak 20,7%. Jadi masih lebih banyak yang interaksi sosial baik untuk para remaja dibandingkan dengan interaksi sosial buruk gitu. Jadi perilaku interaksi sosial yang buruk itu perlu diwaspadai atau diatasi, mengingat perkembangan remaja sangat bergantung pada kemampuan remaja yang berinteraksi di luar rumah. Nah, pada masa remaja itu terjadi pergeseran otonomi dari hubungan yang berpusat pada keluarga menuju interaksi sosial atau interaksi kelompok. Nah, menurut hasil penelitian dari The Role of the Peer Group in Adolescence, yaitu mengatakan bahwa para remaja lebih sedikit menghabiskan waktu dengan orang tuanya dibandingkan saat mereka masih anak-anak. Nah, sementara orang tua terus memberikan dukungan untuk anaknya, para remaja mereka, teman-teman yang muncul untuk menjadi sumber utama sosialisasi. Nah, jadi hal ini menunjukkan bahwa interaksi sosial telah terbukti dapat berpengaruh penting terhadap perkembangan para remaja. Jadi peranan kita sebagai tenaga kesehatan, guru ataupun keluarga dalam upaya menangani kecanduan internet pada remaja ini melalui berbagai tindakan. Antara lain yaitu dapat membantu remaja mengendalikan penggunaan internet, misalnya dengan mengatur waktu penggunaan internet, mengedukasi berbagai dampak penggunaan internet yang berlebihan baik terhadap pendidikan, kesehatan, hubungan sosial, dan ekonomi, yang mengalihkan kepada aktivitas positif seperti berolahraga, kemudian melakukan hobi dan rekreasi, melakukan bimbingan dan konseling. Nah, upaya yang harus dilakukan yaitu untuk meningkatkan interaksi sosial pada remaja, yaitu pemberian dalam bimbingan dan konseling. Nah, kemampuan interaksi sosial remaja itu dapat dikembangkan dengan layanan yaitu bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok ini bertujuan untuk agar para remaja akan lebih mampu menjalani kehidupan yang secara efektif. Jadi itu. Nah, jadi kesimpulan dari penelitian ini yaitu berdasarkan hasil penelitian itu dapat disimpulkan bahwa sebagian besar remaja mengalami kecanduan internet dan sebagian kecil memiliki interaksi sosial yang buruk. Terdapat hubungan kecanduan internet dan interaksi sosial lainnya pada remaja. Nah, jadi itu adalah penjelasan mengenai jurnal, yaitu kecanduan internet pada para remaja sehingga dapat memperhambat interaksi sosial. Jadi itu penjelasan singkat mengenai jurnal dari Atri Mulyati ini, sekiranya dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.